Assalamualaikum, jumpa lagi dengan cerita Islami romantis kali ini. Menunggu di balik senja, sinar itu telah kabur dengan hiasan kabut gelap. Tersenyum dalam tatapan hati yang kosong, dengan pandangan yang hanya menuju pada suatu sudut, di mana tempat itu adalah tempat perpisahan Nisa dengan Iris. Cara akan memisahkan mereka dengan sorotan mata Nisa di sekumpulan merpati yang semakin riang berterbangan dengan bertabur makanan hingga membuat lamunan Nisa kacau. Di sanalah tempat biasa Nisa dengan Iris menikmati angin sore dan menaburkan tawa mereka. Jika kelak kamu jodohku, aku akan menjemputmu di sini. Jika kelak aku tidak bisa bersamamu, maka aku yang akan mengingatmu pertama. Jika kita dipertemukan walaupun dengan rangkulan tangan orang lain, kata itu dan kalimat itu adalah ucapan terakhir dari Iris. Nisa terus mengingat dan mengucapkan kalimat itu seiring dengan terbenamnya matahari dengan matanya yang berkaca-kaca. Sejak kepergian Iris, Nisa sering mengucapkan kalimat itu dan memandang langit senja. Kering terdengar bunyi bel sepeda yang berada di luar pagar, lalu memancing Nisa untuk pergi menuju pagar di luar rumahnya. Nisa merupakan teman bermain Nisa dulu yang akrab dengannya hingga sekarang, tetapi sudah tidak sedekat dulu untuk bersamanya karena cinta segitiga antara Nisa, Iris, dan Risa. Namun semua itu sudah termaafkan semenjak Iris pergi, maka Lisa berpikiran tidak akan ada lagi yang dapat mendapatkan cinta Iris. Dengan kegiatan di setiap harinya, mereka mengisi kegiatan untuk mengabdikan diri di madrasah waktu mereka masih kanak-kanak dulu. Walaupun dengan hal seperti itu nih, tapi Nisa menjalankannya dengan begitu penuh keikhlasan dan rasa senang. Sedangkan Iris di Bandung tampak sibuk dengan perusahaan milik orang tuanya. Dengan sedemikian komunikasi antara mereka terputus. Iris tampak tidak mengingat tentang kekasihnya, Anissa. Iris terlalu sibuk dengan urusannya sendiri dalam meniti karirnya. Kerja keras Iris membuahkan hasil yang cukup manis. Semuanya menjadi meningkat dan kehidupan Iris menjadi lebih baik dari sebelumnya. Begitu banyak waktu yang telah Anissa lewati tanpa sosok seorang Iris. Seorang sosok penyemangat Anissa yang mampu memberikan kesan indah di setiap harinya dulu. Sekarang ia hanya bisa merasakan kesenangan sesaat ia bersama dengan keluarga dan muridnya, sedangkan kesedihan saat itu saat ia mengingat akan wajah Iris. Kapan kamu akan datang dan menjemputku di sini? Kamu tahu aku sangat merindukanmu. Di setiap malamku, di setiap sujudku, aku selalu berbisik namamu. Penantianku dalam waktu yang panjang sangat membuatku lemah. Hanya kenanganmu dan hanya kau, ya hanya kamu Iris. Batin Anissa mulai terselimuti oleh kabut kesedihan dengan tetesan air mata yang membasahi pipinya. Anissa telah mencoba untuk menahan kesedihannya, namun kabut kesedihan itu serasa mengundang tetesan air mata Anissa. Di tengah gelap dan sepinya malam, ia tidak bisa terpejam. Yang ada hanyalah
bayangan jelas wajah Iris. Di tengah lamunan Anissa ternyata ia melupakan suatu hal besok. Harinya madrahnya tempat mengabdi akan pergi berlibur ke pantai. Dengan susah payah akhirnya Anissa dapat terpejam setelah ia beristighfar sebanyak mungkin agar hatinya merasa lebih baik dan lebih tenang. Kalau sinar matahari dari ufuk timur sudah mulai menyinari pohon rindang di halaman madrasah tersebut, Anissa dan Lisa tampak sedang mengatur muridnya untuk berbaris dan menuju pantai di dekat pelabuhan yang menjadi tempat favoritnya Anissa. Berhubungan dengan acara penting mendadak, Pak Sopirin, ketua yayasan madrasah tersebut, mempercayakan semuanya kepada Anissa dan Lisa. Terlihat wajah para murid tersenyum, bahkan tertawa bahagia karena hari pertama mereka akan bermain di pantai. Segera mereka merapihkan barisannya dan berjalan menuju pantai yang juga terdapat banyak merpati di sana. Kalian mainnya jangan jauh-jauh ya, cukup di dekat sini saja, Ustadz Sobirin pesan ke kakak tadi. Pesan Anissa kepada para semua murid madrasah yang ada di sana. Sedangkan Lisa tampak senang bermain dengan para murid yang lainnya. Anissa hanya memperhatikan mereka di bawah pohon rindang dengan senyuman manisnya. Ia merasa bahagia walaupun kadang bayangan Iris akan muncul di hadapannya. Terasa lama dan tak ada kegiatan lain selain melihat anak-anak, maka Anissa mempunyai pikiran untuk memberi makan merpati di sana. Dengan pengunjung yang lain, Anissa pun bergabung memberi makanan pada merpati yang sangat banyak dan menghiasi keindahan pantai tersebut. Bruk, Anissa merasakan ia telah menabrak orang di belakangnya karena ia berjalan mundur sambil menaburkan makanan pada merpati-merpati yang sedang ramai di hadapannya dengan berebut makanan. Anissa segera berbalik dan meminta maaf orang yang telah ditabraknya. Maaf, saya tidak sengaja, ucap Anissa. Ia menunduk dan menganggukkan kepala. Ia tidak melihat orang tersebut yang telah ia tabrak. Subhanallah, alangkah terkejutnya Anissa. Apakah ia harus senang atau menangis pada saat itu juga? Lelaki yang ia nanti selama ini untuk menjemputnya, namun sekarang telah bersama seorang wanita yang merangkul tangan kiri lelaki itu. Iris, ternyata orang yang Anissa tabrak ialah Iris. Alangkah terkejutnya Anissa. Iya, nggak apa-apa, lain kali hati-hati mbak. Bahkan Iris tidak mengenal Anissa lagi. Tanpa mengucapkan satu kata apapun, Anissa berlari dan tak tertahan air matanya membanjiri pipinya. Ia menangis terisak-isak. Langkahnya terhenti di sebelah pohon. Anissa merasa tidak kuat untuk melanjutkan langkahnya tersebut. Sesak di dada Anissa, batin Anissa serasa mati. Sekian lama menunggu dalam penantian yang sungguh-sungguh menyiksa batinnya dalam segala kerinduannya. Namun semuanya penantian terbuahkan dengan hasil yang seperti ini. Terasa sia-sia penantian, ketulusan dan juga kesetiaan Anissa. Namun ia harus menerima semua hasilnya dengan cara seperti saat ini. Tak disangka ternyata Iris telah menikah dengan Imas, yaitu putri dari rekan kerja ayahnya dulu. Anissa yang mendengar kabar ini sangat terpukul. Hampir beberapa hari ini ia tidak pergi ke madrasah dan keluar dari kamarnya. Ia masih belum cukup kuat untuk menerima semuanya. Sedangkan ibunya Anissa sangat cemas dan khawatir melihat keadaan Anissa yang sudah beberapa hari mengurung diri di kamar.
Pada hari itu juga Ibu Anissa pergi untuk menemui Pak Sobirin agar memberi pencerahan untuk Anissa. "Yuk, keluarlah. Ini ada Pak Sobirin di luar. Beliau ingin berbicara denganmu, Duk." Ibu Anissa sambil mengetok pintu kamar Anissa sambil membujuk Anissa keluar dari kamarnya. "Nggih, Bu," ucap Anissa sambil membuka pintu dengan masih menunduk. Terasa sangat berat beban yang ia bawa sekarang. Ibunya hanya menggeleng sedih melihat putri kesayangannya seperti itu. "Anissa, kemarilah." "Kenapa denganmu, Tonduk? Jadi seperti ini?" tanya Pak Sobirin kepada Anissa. "Anissa baik-baik saja, Ustadz," jawab Anissa dengan sedikit senyuman. Namun kesedihan itu tidak dapat tersembunyi dalam raut wajah Anissa. "Ini, Duk, segala sesuatu pasti sudah diatur. Masalah jodoh, kematian, juga rezeki Allah telah mengaturnya. Kita sebagaimana manusia hanya mampu berencana dan berusaha. Namun kita juga tidak bisa memaksakan semuanya. Semuanya telah ada pada jalannya masing-masing, Duk. Semuanya terus tergaris. Anissa, kamu harus kuat dan sabar, insya Allah. Allah tidak akan menguji umatnya di luar batas kemampuannya, Duk. Tawakal saja dan jangan tinggalkan kewajibanmu sebagai umatnya." Demikian cerita romantis Islami kali ini, semoga menghibur. Sampai jumpa dengan